بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تحقروا أحدا من المسلمين. Itu sekarang. Ini. Yang mana? La tahqiru, janganlah menghina oleh kalian ahadan, akan seorang pun minal muslimina, dari orang-orang Islam. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, la tahqiru, janganlah menghina oleh kalian ahadan, akan seorang pun minal muslimina, dari orang-orang Islam. Law wajadtum, apabila mendapati, law wajadtumuhum, apabila mendapati oleh kalian akan mereka al-muslimin, muqassirina, teledor, halnya teledor mereka, fil ibadati, dalam perkara-perkara ibadah. La taqulu, janganlah berkata oleh kalian, fi anfusikum, dalam diri kalian, hadza, ini orang, laisa lahu, tidak ada lahu, baginya, itu orang, syai'un, suatu apapun, indallahi, bagi Allah. Jangan menghinakan sesama orang muslim dalam keadaan apapun dia adanya, bahkan walaupun umpama dia seakan tidak mengesankan pada tampilannya, atau bahkan seorang pelaku maksiat, atau bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jangan dihinakan bahwa perbuatannya tersebut, meninggalkan kewajiban atau melanggar maksiat, adalah perkara yang wajib diingkari. Tetapi pribadi seorang muslim jangan dihinakan. Ma yudrikum, tidak mengetahui akan kalian, bi anna hadzal insan, dengan sesungguhnya ini orang, yumituhu, mematikan akan dia, al-insan, Allahu, oleh Allah, alal imani, di atas iman. Bisa saja bahwa orang tersebut nanti pada akhir hayatnya ditutup oleh Allah dalam keadaan mulia, yarzuquhu, dan memberi rezeki oleh Allah akan dia, naw'a syahadatin, akan semacam mati syahid. Asy-syahadatu katsiratun, mati syahid itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Tentu yang paling tinggi adalah syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan perang, yaitu yang berperang karena membela agama Allah. Selain itu ada bentuk-bentuk lain daripada mati syahid, disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Misalkan diantaranya sabda Nabi, man qatala batnuhu fahuwa syahid, orang yang dia mati karena sakit pada bagian perutnya, bagian manapun dari perutnya, misalkan lambung atau apa, yang itu berasal atau sumbernya dari perut, kata Rasulullah, maka dia matinya mati syahid. Dalam hadis lain Rasulullah
menyebutkan man mata duna irdihi aw malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena dia mempertahankan kehormatannya atau membela hartanya, mempertahankan hartanya, seperti orang yang dirampok misalkan. Lalu dia mati karena itu, maka matinya mati syahid. Perempuan ketika melahirkan matinya mati syahid. Orang yang tenggelam mati syahid karena tidak bisa berenang. Orang yang karena kebakaran terbakar mati syahid. Orang yang kena longsor al-hadm mati syahid. Ada banyak macamnya. Nah, orang yang mati syahid semacam itu dalam keadaan Islam tentu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dengan dalil-dalil beberapa hadis-hadis Rasulullah tersebut. Dinyatakan oleh para ulama bahwa orang semacam itu di kuburnya tidak mendapatkan siksa. Di kuburnya tidak mendapatkan siksa. Enggak. Ya tergantung keadaan masing-masing. Nah, mati syahid semacam itu mendapatkan kemuliaan, tetapi tidak setinggi mati syahid dalam medan perang. Nah, Al-Syeikh Al-Imam Al-Haruri radhiyallahu anhu dalam catatan ini memberikan pesan kepada kita bahwa jangan menghinakan seorang muslim. Bahkan umpama nampak dia meninggalkan kewajiban atau melanggar perkara-perkara yang diharamkan dalam syara. Karena seorang muslim itu dengan Islamnya, dengan iman yang ada pada dirinya, sesungguhnya telah mendapatkan karunia besar dari Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya tentu ini bukan berarti bebas melakukan maksiat atau bebas meninggalkan kewajiban. Bukan, kewajiban wajib kerjakan. Kemaksiatan wajib dihindari. Meninggalkan kewajiban muslim fasik, tapi tetap dihukumi muslim. Nah, hanya saja itu tadi jangan dihinakan, karena setiap orang itu tidak ada yang mengetahui keadaan nanti ditutup umurnya oleh Allah. Bahkan seorang kafir sekalipun yang masih hidup ini, yang kafir sekalipun yang masih hidup, jangan kita pastikan bahwa dia akan bertempat di neraka. Yang masih hidup maksudnya. Karena bisa saja dan sangat dimungkinkan umpama Allah memberi hidayah kepada dia sebelum meninggalnya untuk masuk Islam, sehingga dia meninggal dalam keadaan muslim. Sangat dimungkinkan. Begitu. Nah, karena itu dalam akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah menetapkan wala nunazzilu ahadan jannatan wala nara, seperti disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak boleh memastikan terhadap seseorang bahwa dia mesti bertempat, pasti bertempat di surga atau pasti bertempat di neraka, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah tempatnya di akhirat. Abu Lahab neraka, karena ada nasnya, teksnya, ayat Quran menegaskan tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Fir'aun neraka, gitu misalkan.
Nah, adapun yang masih hidup di antara kita, kita tidak dapat memastikan siapapun tempatnya di surga atau di neraka. Kecuali yang nyata mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka. Selamanya di neraka. Kecuali yang sudah nyata mati dalam keadaan kufur. Adapun yang hidup nggak boleh katakan kamu pasti masuk neraka, nggak boleh. Maksimal bolehnya kita mengatakan orang sepertimu, orang kafir nih, orang sepertimu, jika engkau meninggal dalam keadaan kufurmu ini, maka engkau akan masuk neraka dan selamanya di neraka. Gitu kan ungkapannya. Jangan dipastikan engkau pasti masuk neraka, nggak bisa begitu. Kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Yang Muslim sebaliknya juga begitu, engkau pasti masuk surga. Wajah begini mah nggak bakal masuk neraka dah, ini wajah orang soleh. Gitu. Bang Ujang wajah orang apa ini? Bang Ujang wajah orang Garut. Wajah orang soleh pasti masuk surga. Nah, kita nggak bisa menetapkan gitu dan nggak boleh bahkan. Lah, yang paus sebelumnya masuk Islam. Paus sebelumnya masuk Islam. Rame itu dia tuh ada. Iya. Banyak tokoh-tokoh non-muslim yang kemudian masuk Islam. Maksimal kita hanya bisa mengatakan kalau si fulan yang kafir tersebut mati dalam keadaan kufurnya, maka dia bertempat di neraka. Nah gitu. Kalau dia masih hidup, kita hanya mengatakan gitu. Nah, kembali lagi. Terhadap sesama muslim terlebih lagi. Maka jangan menghinakan seorang muslim itu. Kita nggak tahu, bisa saja dia meninggal dalam keadaan mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagai orang yang mati syahid. Lanjut. Katsirun minal muslimin, banyak dari orang-orang Islam, wa in kanu, dan sekalipun ada mereka, ingdan nasi, bagi manusia-manusia lain, laisu mu'tabarina, bukan orang-orang yang dianggap. Lahum, bagi mereka, indallahi, bagi Allah tabaraka wa ta'ala, manzilatun aliyatun, kedudukan yang tinggi. Kita nggak tahu itu, nggak tahu keadaan kita, keadaan sesama muslim nggak tahu. Orang yang tampilannya tidak mengesankan, tampilannya buruk, tampilannya sama sekali tidak keren, tampilannya lecek, kumel, lusuh, misalkan, bisa jadi bagi Allah dia orang yang tinggi derajatnya, kita nggak tahu. Sebaliknya yang bersorban, pakai gamis, udang-udang, kemana-mana bawa tasbih, udang-udang tuh ini imamah, kemana-mana bawa tasbih, belum tentu bahwa dia derajatnya sangat tinggi, belum tentu. Nah, orang yang tampilannya mungkin dia tidak mengesankan, bisa jadi justru bagi Allah seorang yang sangat tinggi derajatnya. Bi ayyurzaqu, dengan bahwa diberi rizki terhadap mereka, naw'an, akan suatu macam, min anwa'ish syahadati, dari beberapa macam mati syahid. Fala yanbaghi, maka tidak seyogyanya, ayyusa'adh-dhannu, tidak seyogyanya, tidak seharusnya untuk berburuk sangka bil muslimi, dengan sesama muslim. Idza qila lana, jika dikatakan, lana, bagi kita, anna fulanan, bahwa si fulan, tufiya, telah wafat, ia si fulan,
Wa kunna, dan adalah kami, na'rifu, mengetahui oleh kami, anhu, darinya si fulan, at-taqsyira, akan keteledoran, fil ibadati, dalam banyak ibadah, dalam perkara-perkara ibadah. La yaliqu bina, tidak layak bagi kita, an nahtaqirahu, untuk menghinakan oleh kita akan dia, fi anfusina, dalam diri kita, wa naqul, dan berkata oleh kita, hadza laisa lahu syai'un 'indallah, ini si fulan tidak memiliki suatu apapun bagi Allah. Artinya ini orang direndahkan derajatnya oleh Allah. Enggak boleh begitu itu. Enggak boleh begitu itu, berburuk sangka. Naqul, tetapi berkata oleh kita. Nah, ini seharusnya kita itu berkata begini, hadza, ini fulan, la'allahu, bisa jadi ia mata, wafat, 'alal iman, di atas iman, wa ruziqa, dan telah diberi rizki, nau'an, akan suatu macam, min anwa'i syahadati, dari beberapa macam mati syahid. Fa huwa 'indallahi, maka dia si fulan bagi Allah, salimun, seorang yang selamat, najin, yang selamat, sama, salimun, selamat, najin, fi qabrihi, di kuburnya, wa fi akhiratihi, dan di akhiratnya, laisa alaihi nakadun, tidak ada atasnya kesusahan. Nanti di akhiratnya bisa jadi dia orang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka jangan menghinakan orang muslim. Orang muslim itu dia mati dalam keadaan membawa imannya, itu sudah menjadi kemuliaan baginya. Bahwa dia di masa hidupnya misalkan meninggalkan banyak kewajiban atau melanggar barang-barang yang diharamkan, maka Allah Maha Pengampun. Bisa saja dia termasuk daripada orang yang diampuni. Begitu. Nah, dia kan kadang ada sebagian orang gitu, merendahkan semua muslim lainnya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, misalkan ada keluarga mayit yang membawa mayitnya ke masjid untuk disolatkan, padahal semasa hidupnya tidak pernah masuk ke masjid itu orang yang mati. Kemudian dihinakan. Bagaimana udah mati dibawa kemari, kemarin masih hidup kagak pernah kemari. Nggak boleh kata gitu. Nggak boleh. Badannya tatoan sekalipun, misalkan. Badannya tatoan sekalipun. Atau bahkan misalkan matinya dalam keadaan yang mengenaskan, atau dalam keadaan yang seakan-akan buruk, tetapi bukan dalam perkara yang merusak imannya, dalam keadaan buruk sekalipun, tetap dia diperlakukan sebagai muslim, disolatkan, dimohonkan ampunan kepada Allah baginya. Jangan dihinakan, jangan berburuk sangka kepadanya. Begitu. Allah Maha Luas rahmatnya. Ada sebagian hambanya yang walaupun banyak dosanya, pelaku maksiat, fasik, dosa besar sekalipun, ada sebagian mereka yang nanti di akhirat oleh Allah diampuni dosanya, sehingga mereka langsung dimasukkan ke surga. Ada model kayak gitu, itu dengan dalil firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa sebanyak sebesar apapun selain dosa kufur, selain syirik, orang muslim mati dalam keadaan demikian, di akhirat ada sebagian mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni pada dosa-dosanya tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dosa syirik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki olehnya.
Nah, karena itulah jangan menghinakan sesama muslim. Apalagi yang masih hidup. Yang masih hidup itu kita nggak tahu bagaimana nanti keadaan, bisa jadi ya, lebih baik jadi orang soleh, atau bahkan bisa jadi dia sesungguhnya orang soleh. Kita nggak tahu, karena para wali Allah itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tersembunyi. Orang-orang yang tersembunyi. Maka jangan berburuk sangka kepada siapapun. Kebanyakan wali Allah itu apa? Al-akhfiya, yaitu orang-orang yang tersembunyi, bahkan banyak dari mereka itu tidak dikenal. Idza hadaru lam yu'rafu. Dalam hadisnya begitu. Kalau mereka hadir bersama kita ngumpul, lam yu'rafu, tidak dikenal. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Dan kalau mereka tidak hadir, tidak berkumpul dalam perkumpulan kita, mereka tidak dicari. Artinya dianggap orang biasa aja. Ada dan tidaknya dalam pandangan manusia sama aja, kagak ngaruh. Bahasa kitanya kagak ngaruh. Ada dan tidak adanya. Tapi bisa jadi bagi Allah orang semacam itu adalah orang yang tinggi derajatnya. Karena takwa itu letaknya dalam hati. Kita susah mengukur ketinggian derajat seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui. Masya Allah, hanya Allah yang mengetahui. Lahu maqamun ma'lum. Jadi setiap orang itu disebutkan dalam Quran punya makomnya, derajatnya yang diketahui, hanya diketahui oleh Allah. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab.